Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait limit di hingga. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa soal terkait limit ketika X-nya mendekati suatu nilai. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya X-nya ini membesar tanpa batas? Atau kasarnya, X-nya mendekati hingga. Nah, maka idenya kalau kita menemukan masalah ini, X mendekati tak hingga, strateginya adalah kita bawa ke aturan ini. Apa aturannya? Untuk K bilangan bulat positif, lihat dia positif, nah, maka limit X mendekati tak hingga dari 1/X pangkat K itu sama dengan 0. Lihat positif ya. Artinya apa sih? Kita katakan, ya 1 dibagi sesuatu yang membesar tanpa batas. Sesuatu yang sangat besar, berarti kan 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, maka hasilnya akan mendekati 0. Gitu, tapi lihat ya, ini untuk K positif. Nah, terus kalau K negatif gimana? Nah, kalau K negatif berarti kan kasarnya naik gitu ya. Artinya nanti kita punya bentuk limit X mendekati tak hingga dari X pangkat M gitu, M positif gitu ya. Jadi, nah, X-nya di atas. Ini kan di bawah ya. Nah, kalau seperti ini, maka kalau X-nya membesar tanpa batas, lalu dipangkatin sesuatu yang positif, kita bilang hasilnya tak hingga. Nah, dua aturan ini yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah limit di tak hingga. Kayak gitu ya. Jadi, idenya apa? Kalau dia posisinya ada di bawah, gitu ya, atasnya konstan, ya, X-nya di bawah, atasnya konstan, maka hasilnya 0, gitu ya, K-nya positif. Sedangkan kalau X-nya di atas, ya, bawahnya konstan, gitu ya, maka hasilnya adalah tak hingga ketika X-nya mendekati tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita ke soalnya. Nah, carilah ya limit atau tunjukkan kalau seandainya tidak ada. Oke, kita mulai. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga ya dari 3X min 2 per 2X tambah 1. Nah, gimana sih idenya? Padahal kan tadi strateginya itu ya cuman seperti ini gitu. Yang bawahnya aja yang ada X pangkat K atau yang atasnya aja ada X pangkat M gitu. Nah, ini gimana? Dua-duanya ada X nih pembilang penyebut. Ya, atas bawah ada X. Ya, idenya, lihat. Idenya adalah kita bagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat N. Bagi ya. Ya, pembilang dan penyebut atau kali 1/X pangkat N. Pembilang dan penyebut. N-nya ini siapa? N-nya adalah pangkat tertinggi dari si penyebut. Nah, artinya di sini kita lihat penyebut. Pangkat tertinggi dari X-nya apa? Oh, ini kan X pangkat 0 ya. Pangkat tertingginya di sini 0 gitu ya. Nah, ini pangkat 1. Berarti kan pangkat tertingginya adalah 1. Oleh karena itu, ya, kita kali. Ya, ini kali 1/X. Nah, bawahnya 1/X. Ya, X-nya pangkat 1. Kenapa X-nya pangkat 1? Karena pangkat tertinggi di penyebut, ya 1, yang ini. Gitu ya. Ya udah, kalau dikaliin, nanti gimana? X mendekati tak hingga, ya berarti kan dia 3X/X ya. Nah, min 2/X per 2X. Ya, per X tambah 1/X. Ya, ini X sama X bisa hilang ya. Jadi nanti gimana? Limit X mendekati tak hingga. Ini coret kan ya? Berarti 3 min 2/X per. Nah, ini coret jadi apa? 2 tambah 1/X. Ya udah kan kalau kayak gini masuk gitu ya. Nah, ini 3 konstan, 2 konstan. Nah, ini 2 dibagi sesuatu yang membesar tanpa batas, ya 0 gitu kan ya. Ini kalau limitnya masuk, ini 0. Begitu juga ini kepake di sini yang aturan tadi. Ya, 1 dibagi sesuatu yang sangat besar, 0. Artinya ini 3 dikurang 0, ini 2 ditambah 0, ya udah hasilnya apa? Nah, nanti hasilnya adalah 3/2. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang contoh pertama. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian contoh kedua. Nah, sama, limit X mendekati tak hingga dari 1 min X kuadrat per X pangkat 3 min X tambah 1. Nah, berarti strategi gimana? Ya, pembilang sama penyebut. Sama, dikali 1/X pangkat N gitu ya. N-nya siapa? N-nya pangkat terbesar dari penyebut. Nah, penyebut di sini pangkat terbesarnya apa? Nah, ini kan X pangkat 0 ya. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 3. Tertinggi 3. Berarti kita kalikan dengan si 1/X pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini ya kita kalikan dengan 1/X pangkat 3. Nah, kalau masuk, nanti gimana? Ya udah. Kalau masuk, berarti kan ini masuk 1/X pangkat 3 ya. Nah, terus ini min
X kuadrat per X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 per X pangkat 3 min X per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Ya udah, sederhanain gitu kan ya. Nah, yang pembilang 1 per X pangkat 3 ya sudah, biarin gitu ya. Nah, terus apa lagi? Ya, yang ini X kuadrat per X pangkat 3 jadi min 1 per X. Nah, penyebutnya ini 1 min. Ya, jadi 1 per X kuadrat ya. 1 per X kuadrat tambah 1 per X pangkat 3. Ya udah, menggunakan aturan tadi. Ini 1 per. Nah, berarti apa? 3-nya positif kan ya? Membesar tambah batas nih. 0 kan ya? Ini 1 per X. Juga 0. 1 per X kuadrat. Juga 0. Ini juga 0. Jadi kasarnya apa? Oh, ini 0, ini 0. Ya, 1 kurang 0 tambah 0 kan berarti bentuknya apa? Jadi 0 per 1 kan? Kalau 0 per 1, ya udah hasilnya apa? 0 bagi 1. Ya, 0. Nah, jadi ya, jadi hasilnya adalah 0. Sekali lagi kenapa? Ya ini 0, ini 0. Berarti kan 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, ya 1. Ini 0, 0, ya 1. Gitu ya, menggunakan strategi tadi nih. Jadi arahnya nanti diubah ke 1 per X pangkat K. Oke, gitu ya. Oke, contoh lagi. 3. Nah, bagaimana kalau kayak gini sama? Ya, berarti nanti kita kalikan 1 per X pangkat N kan gitu ya. N-nya siapa? Pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, penyebut pangkat tertinggi berapa? Ya udah 3. Ini kan ya. Nah, ini 3. Berarti nanti ya kita tuliskan nih 3 per 1 per X pangkat 3. Gitu ya strateginya. Jadi, oh pangkat tertinggi di penyebut. Nah, 3. Ya udah. Kali 1 per X pangkat 3, 1 per X pangkat 3. Masuklah dia. Apa hasilnya nanti? Nah, limit X mendekati tak hingga. Berarti masuk ya. Nanti X pangkat 4 per X pangkat 3 min. Ya. 3x kuadrat per x pangkat 3 tambah x per x pangkat 3 per berapa nih ya? X pangkat 3 per x pangkat 3 min x per x pangkat 3 tambah 2 per x pangkat 3. Ya udah, berarti jadi apa? Oh, nanti dia akan menjadi limit x mendekati tak hingga. Berarti ini x ya. Oh, ini x terus min apa? 3 per x ya. 3 per x terus tambah ya. Ini berarti 1 per x kuadrat ya. Per berapa? Ya, berarti nanti per x pangkat 3 per x pangkat 3. 1 ya. 1 kurang ya 1 per x kuadrat ya 1 per x kuadrat tambah 2 per x pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ya udah, masih menggunakan aturan yang tadi. Nah, aturannya berarti gimana? Ya, kita lihat. Nah, ini kan kalau 3 per x berarti apa? 0 ya. 3 dibagi sesuatu yang sangat besar, ya 0. Gitu ya. Terus ya 1 dibagi sesuatu yang sangat besar 0. Ini pun juga, ini pun juga. Nah, tapi di sini lihat apa? Di sini ada X. Ya, jadi ketika ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini X. X-nya mendekati tak hingga. Berarti kan kasarnya ini kan X per 1 gitu loh. Jadi X-nya yang di atas. Nah, berarti kalau seperti ini, gimana? Ya udah, berarti kan ini akan jadi membesar. Ya, lihat ya aturan tadi ya. Aturan tadi ini akan tak hingga. Ya, maka ini akan membesar tanpa batas. Ingat di sini tak hingga hanya sekedar simbol ya. Jadi jangan dioperasikan dengan bilangan gitu. Jangan ya. Jadi lebih baik langsung. Jadi ya walaupun kita tahu ini tak hingga kurang 0 tambah 0, 1 kurang 0 tambah 0, tapi lebih baik nanti kita langsung hasilnya adalah tak hingga aja. Gitu ya. Di samping ya jangan kita tuliskan tak hingga kurang 0 tambah 0, jangan ya. Jadi untuk penulisan langsung saja ke sini. Oke, jadi hasilnya apa? Oh, hasilnya akan membesar tanpa batas. Oke, ini yang nomor 3. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang gimana nih? Wah, ada akar. Nah, sekarang ada akar. Ya udah sama idenya. Ya, idenya apa? Kali 1 per X pangkat N. N-nya apa? Pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti, ya, berapa pangkat tertinggi penyebut? 3 ya. Ya udah, kita bikin 1 per X pangkat 3 dibagi 1 per X pangkat 3. Nah, yang penyebut, ya gampang gitu ya. Nah, kita bisa bikin dia apa? Nanti X pangkat 3 per X pangkat 3, terus ini 1 per X pangkat 3. Gitu kan ya? Nah, yang pembilang gimana nih? Nah, berarti kan kalau kita lihat dia bentuknya gini ya. Nah, berarti kan nanti akar 9x pangkat 6 min x
per X pangkat 3. Lihat bahwa ya, yang bagian akar ini sama yang X pangkat 3 ini kan nggak bisa dioperasikan gitu ya. Kenapa? Karena ini dalam akar, ini di luar akar. Nah, maka strateginya adalah kamu bentuk X pangkat 3 ini supaya ada akar. Gimana caranya? Ya udah. Ingat bahwa untuk X lebih besar dari 0, maka X pangkat 3 itu setara apa? Setara akar dari si X pangkat 6 kan? Lihat, ini kan X-nya mendekati hingga. Gitu ya, membesar tanpa batas, artinya kondisinya positif. Artinya ini bisa berubah nih. Jadi si akar X pangkat 6. Ya udah, berarti nanti limit X mendekati hingga akar 9x pangkat 6 min x per apa? Akar x pangkat 6. Per apa? Berarti ya, atau tulis dulu ya, x pangkat 3 tambah x pangkat 3. Berarti udah ada akar, masuk. Nah, masuk gimana? Nah, berarti nanti limit x mendekati hingga, ya akarnya jadi besar ya. Nah, jadi apa? Nanti 9x pangkat 6 per X pangkat 6 min X per X pangkat 6. Nah, nah, ini saya langsung aja ya. Ini 1 ditambah 1 per X pangkat 3. Nah, gimana berarti? Ya udah, berarti kan nanti limit X mendekati hingga dari akar. Coret ya. Ini X pangkat 6 jadi 9. Nah, ini jadi min 1 per apa? X pangkat 5 per 1 tambah 1 per X pangkat 3. Ya udah gimana? Ya, berarti kita lihat pakai aturan tadi. Ini 1 dibagi sesuatu yang sangat besar. Ini juga 1 dibagi sesuatu pembesar tanpa batas. 0. Ya 9 kurang 0, ini tambah 0. Ya udah hasilnya apa? Ya berarti ya ini 3 ya, berarti 9 kurang 0 akar 9. 3 gitu ya. Terus 1 tambah 0 1. Ya udah hasilnya nanti 3/1 sama dengan 3. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor 4. Oke, terus sama idenya. Nah, ini gimana berarti idenya? Ya, limit X mendekati hingga dari X min 3 per akar 4X kuadrat tambah 25. Kita katakan, ya sama. Ya, kita kali 1 per X pangkat N. Nah, tapi N-nya siapa? Nah, kita lihat. N itu kan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, penyebut pangkat tertingginya apa? Lihat. Ini ada akar. Kondisi di sini ada akar. Jadi hati-hati. Walaupun kita tahu ini X pangkat 2, tapi ada akar. Yang pada dasarnya ketika ini pangkat tertinggi 2, terus ada akar, itu sebenarnya pangkat tertinggi 1. Kasarnya pangkat tertingginya 1. Ya udah. Jadi kali apa? Kali 1 per X pangkat 1. Kenapa nggak 2? Karena ada akar. X pangkat 2 ketemu akar, jadi pangkat 1. Nah, gitu ya. Jadi kita ambil 1/X pangkat 1, 1/X pangkat 1. Ya udah, nanti kalau masuk gimana? Ya, limit X mendekati hingga dari ya X kali 1/X berarti X per X ya. Min 3/X. Nah, ini kita bilang gimana cara masuknya? Atau kita tulis dulu deh. Berarti akar 4X kuadrat tambah 25 per X. Nah, gimana caranya? Ini kan nggak bisa berbaur nih. Yang satu ada akar, yang satu nggak ada. Ingat lagi bahwa ini kan X-nya membesar tanpa batas positif gitu ya. Untuk X lebih besar dari 0, maka apa yang terjadi? X itu sama dengan akar X kuadrat. Ya udah kita ganti. Berarti nanti limit X mendekati hingga, dan langsung aja ya. Berarti 1 min 3 per X per. Nah, berapa nih? Berarti nanti ya akar 4X kuadrat tambah 25 ya per akar X kuadrat. Berarti masuk nih ke akar. Jadi apa nanti? Nah, nanti jadinya adalah ya berarti ini tetap ya 3 per X. Nah, nanti akar apa? 4X kuadrat per X kuadrat tambah 25 per X kuadrat. Ya udah, nanti apa jadinya? Sederhanainnya. Berarti X mendekati hingga 1 min 3 per X ya per akar 4 ya tambah ini apa? 25 per X kuadrat ya. 25 per X kuadrat udah. Nanti gimana? Ya, ini 0 nih. 3 per X 0, 25 per X kuadrat 0. Sisa siapa? Berarti kan 1 kurang 0 akar
4 tambah 0 kan? 1/4. Ya, 1/4. Kurang 0 gitu ya. Ya, akar 4 aja berarti 1/2. Oke, seperti itu untuk yang nomor 5. Sekarang gimana kalau bentuknya adalah akar? Nah, masalahnya ini udah akar, ini ada akar, terus dikurang. Berarti kan ketika X membesar tanpa batas, ini jadi bentuk apa? Tak hingga dikurang tak hingga, bentuk tak tentu. Nah, beda kan sama bentuk sebelumnya. Kalau bentuk sebelumnya ini seputar apa sih? Ya, ini membesar tanpa batas, membesar tanpa batas. Berarti kan bentuk tak tentu tak hingga bertah hingga. Begitu seterusnya bentuk tak hingga bertah hingga tuh. Bentuk tak tentu. Nah, sekarang gimana nih kalau bentuknya tak hingga minus tak hingga? Maka idenya adalah kita kali sekawan. Nah, sekawan itu siapa? Ya, masih dengan formasi yang sama, tetap kita tulis akar X kuadrat tambah 3X dengan akar X kuadrat min 2X, tapi penghubung mereka ya kawannya, gitu ya. Kawannya siapa? Ya plus. Nah, jangan lupa, ya supaya tidak mengubah nilai, kita ya bagi juga dengan X kuadrat tambah 3X tambah akar X kuadrat min 2X. Nah, terus diapain? Ya udah, kaliin gitu ya. Ya ini kaliin gitu ya. Cuman kita ingatkan nih bentuk A min B gitu ya. Ini A min B, ini A plus B. Berarti apa kalau dikaliin? A min B kali A plus B. Ya jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, maka nanti dia sama dengan limit X mendekati tak hingga. Berarti A kuadrat apa? Akar X kuadrat tambah 3X dikuadratin. Nah, karena X-nya positif, berarti kita bisa tulis jadi apa? Oh, dia akan menjadi X kuadrat tambah 3X. Ya, bisa ya. Jadi, ya bentuk ini dikuadratin. Karena X-nya positif, berarti X kuadrat tambah 3X. Nah, terus ya, min B kuadrat. Berarti min, nah siapa? Nah, ini dikuadratin. Berarti kalau kuadratin, ya akarnya hilang gitu ya. Karena X-nya positif gitu ya. Jadi, nanti ya X kuadrat min 2X. Per apa? Nah, ini masih ada nih, masih nyangkut. Jadi, akar X kuadrat tambah 3X ya ditambah akar X kuadrat min 2X. Oke, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi? Ini X kuadrat min X kuadrat hilang ya. Nah, sisa siapa tuh? Jadi kalau kita tulisin ulang, limit X mendekati tak hingga, ya berarti kan X kuadrat ketemu min X kuadrat, habis gitu ya. Terus 3X ya ketemu nih ketemu min 2X plus 2X ya. 3X tambah 2X. Oh, kita punya 5X per akar X kuadrat tambah 3X tambah akar X kuadrat min 2X. Ya udah. Ini bentuk apa? Bentuk kayak sebelumnya. Pecahan. Ya, jadi strateginya kamu kalau ketemu akar terus minus di sini, kamu kali sekawan. Nanti akan kembali lagi ke bentuk awal kita. Iya, yang strateginya sama. Gimana strateginya? Kali 1/X pangkat N. N-nya apa? Pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, penyebut pangkat tertinggi apa? Hati-hati, bukan 2. Ya, oh ini dua pangkat tertinggi 2 bukan. Kenapa bukan? Karena ada akar, pangkat 2 ketemu akar. Jadi pangkat 1. Makanya nanti pengalinya adalah 1/X. Ini juga 1/X. Ya, jadi nanti apa? Limit X mendekati tak hingga dari 5X per X per. Masuk. Ya, sekali lagi saya ubah ya. Jadi karena ini X yang mendekati tak hingga berarti X-nya positif nih. Kalau X positif, akar X kuadrat sama dengan X. Gitu ya. Nanti masuk ke dalam, jadi saya bikin gini ya. X kuadrat tambah 3X per X kuadrat dari ini ya. Dari si seper X jadi seper akar X kuadrat. Gitu ya. Jadi masuk. Nah, ditambah nanti ya X kuadrat min 2X ya per X kuadrat. Bisa? Jadi nanti ini kan per akar X kuadrat gitu ya. Jadi nanti ini per akar X kuadrat, ini per akar X kuadrat. Ah, masuk dia. Ya udah jadi apa? Nanti hasilnya ya limit X mendekati tak hingga yang pembilang coret ya. Jadi 5 ya. Per akar berapa nih? Ya berarti kan X kuadrat per X kuadrat. Nah, pelan-pelan deh X kuadrat plus X kuadrat apa per X kuadrat. Ini 3X per X kuadrat tambah X kuadrat per X kuadrat min 2X per X kuadrat. Ya udah, habis gitu ya.
Sisa siapa nanti? Limit X mendekati tak hingga, ya 5 per akar 1 tambah 3 per X ya. 3 per X, ya ditambah akar 1 dikurang 2 per X, ya udah 0. Ini kan ya. Ini 0, 5 per akar 1 tambah akar 1. Ya, 2 gitu ya. Ini 1 tambah 1, 2 ya. Jadi hasilnya nanti 5 per 2. Oke, gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk akar, ya terus pengurangan, ya udah biasanya nanti kali silang. Gitu, udah ketemu pecahan, ya udah pakai strategi yang tadi. Oke, itu dia terkait limit di tak hingga. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.